Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagusan suara mic vokalis ya. Benar ini. Sekali lagi ya, kedengeran gak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan agak empuk ya. Vokalis saya juga insya Allah nanti nyanyi ya 15 lagu insya sampai maghrib ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu bil haqqi basiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah wallahu a'lam war rasul. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yukhlaqu wa yusamma. Al hadis wal makna wallahu alam war rasul. Wa qala aidan qati'ur rahim la yadkhulul jannah. Al makna wallahu alam wa rasul. Kama qala bil hulasah Profesor Ibnu Malik fi kitabihi Alfiyah bitafa'al tawa'atat wa yab'ali wa nuni'ak bila nabilun yanjali. Al makna wallahu alam war rasul. Hadaratil mukarram wal mu'anjam, para masyayikh, para asatid, para abuya, para tuan-tuan guru, wabil khusus telah hadir guru kita bersama di sini. Alhamdulillah sudah hadir Bapak Ustadz Saprudin selaku Ketua DKM Masjid Baitul Ma'mur, berikut selaku vokalis tim hadroh diborong sama dia ya. Amin. Tim hadroh didobel ya, nanti insya Allah pahalanya 2, amplopnya 1. Juga yang kami hormati ada Bapak Ustadz Suwono, Bapak Ustadz Samsun, Bapak Ustadz Agus, Bapak Ustadz siapa lagi ini? Hasan, Bapak Ustadz Irul, Bapak Ustadz Jailani, semua ustadz yang hadir di sini, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para guru, para abuya, para tuan-tuan guru senantiasa dipanjangkan usianya, diberkahkan kehidupannya, disoleh-solehakan putra-putrinya, dihasilkan seluruh hajat dan tujuannya, amin ya Allah ya rabbal. Juga yang kami hormati aparatur pemerintahan, minal a'la ila adna, minal adna ila a'la, dari yang atasan sampai yang bawahan, dari yang bawahan sampai yang atasan. Mudah-mudahan pejabat kita senantiasa selalu berikan panjang umur, disehatkan badannya,
dimudahkan segala urusannya, sehingga mudah-mudahan perumahan BCM khusus Blok D dijadikan perumahan yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya robbal alamin. Teristimewa yaitu Bapak Arif Febrian, benar nggak salah, dan juga Ibu Tri Handayani, benar. Sahibul Bait yang kita muliakan dan kita hormati, mudah-mudahan Sahibul Bait ini agar senantiasa selalu diberikan keistiqomahan di dalam ibadah. Amin. Dipanjangkan umurnya, diberkahkan kehidupannya, disoleh-solehakan putra-putrinya, disakinah mawadahkan keluarganya. Mudah-mudahan seluruh hajat dan tujuannya senantiasa dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal untayan kata, tiada untayan kata yang paling indah, yang paling megah dibandingkan syairnya para pujangga. Berteteskan permata, berhiaskan intan, penyejuk di kala luka, penyegar di kala layu. Selain memanjatkan kata puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya yang wajib kita syukuri. Di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat dipanjangkan umur yang barokah, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi, bertatap muka sekaligus bertolabul ilmi dalam rangka acara walimatul aqiqah. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal jamaah. Jamaah, alhamdulillah. Ini kayak Ustadz di MNC TV ya. Biasanya nih kalau sore begini acaranya emak-emak, dikirain teh Kang Samsun ngundang acara emak-emak, taunya bapak-bapak. Kalau sore kelihatan bewoknya bapak-bapak. Udah mamanya ya, alhamdulillah. Mamanya udah ya, tinggal sekarang bapak-bapaknya ya. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara maghribnya biasa kalau maghrib acaranya suka mepet ya, apalagi sekarang sudah jam 5 lebih 18 menit, jam setengah 6 harus sudah beres. Alhamdulillah. Berarti berapa menit lagi? Salah siapa, hadrohnya lama ya. Malah saya senang, harusnya hadrohnya sampai setengah 6, begitu beres hadroh saya langsung doa. Alhamdulillah, kurang lama malahannya. Baru semua. Oh, perkenalkan dong satu-satu ya. Alhamdulillah luar biasa jamaah pada sore hari ini begitu banyak, kurang lebih ada 1.500 jamaah. Alhamdulillah, dicampur dengan malaikat pencatat amal ya. Ya Robbal Alamin. Berbicara tentang masalah riungan, kumpulan seperti ini, kalau perkumpulan seperti ini kepengin pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian acara seperti ini, riungan seperti ini pengen dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus ada 3 unsur. Berapa unsur Pak Agus? 3 unsur. Unsur yang pertama apa? Yang bisa 100.000 dari Pak Arif nanti ya, tinggal lagi. Ada yang bisa? Setiap perkumpulan, setiap riungan seperti ini, kalau pengen mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah, kemudian acara kita pengen dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus memenuhi 3 unsur ya. Mana unsur yang pertama? Kata Allah ialah la khaira fi kasirin fi najwakum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. 3 unsur ya.
Apabila suatu perkumpulan, suatu riungan ingin dimuliakan dan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah, yaitu harus 3 unsur. Unsur yang pertama ialah amaro bisodakotin, adanya unsur sedekah. Ada nggak sedekah ini? Banyak, alhamdulillah ya. Sedekah Bapak Arif khususnya pada sore hari ini, mudah-mudahan sedekah ini menjadikan wasilah diangkat semua bala yang ada di keluarga Pak Arif. Amin ya robbal alamin. Unsur sedekah kita lihat bersama-sama di hadapan kita ya. Tahu hadir ya, kemudian pisang, kemudian anggur, teh manis, pokari, salak. Oh, hoak. belum ya, belum. Tenang, kopi, susu, belum. Nah, ini adalah unsur sedekah. Mudah-mudahan dengan wasilah unsur sedekah, perkumpulan seperti ini mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Bahkan sedekah ini kata Nabi ialah bisa mencegah maitata su'i, daripada meninggal yang jelek. Loh ya. Orang alim, orang kaya gak mau sedekah, meninggalnya nanti dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Tapi orang biasa rajin sedekah, insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Makanya yang rajin sedekah insya sedekah mah ke siapa aja terserah ya. Apalagi orang yang membutuhkan. Bapak-bapak misalkan dari rumah datang ke tempat ini, dia membutuhkan rokok, membutuhkan kopi, membutuhkan makanan, dikasih. Nah itu sedekah paling utama. Alhamdulillah. Ngacung aja yang butuh rokok, yang butuh kopi, ngacung ya. Disedekahin sama sahibul bait nanti. Boro-boro jamaah saya juga belum ini ya. Masya Allah ya. Jangan saya mah ya, jangan sebungkus 2 bungkus aja. Bohong, bercanda ya. Jangan dianggap bercanda ya. Lanjut. Kemudian unsur yang kedua. Apa unsur yang kedua? Apabila suatu perkumpulan, suatu riungan ingin dimuliakan dan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah adalah bima'rufin, adanya unsur kebaikan. Seperti sekarang ini ya, Pak Arif dan keluarga besarnya mengundang seluruh jamaah, menghadirkan mubalig atau penceramah ya, atau pengisi taklim, dan taklim ini adalah mengajak kebaikan. Benar apa benar? Iya ya. Jadi kalau ada orang alim ya atau penceramah ngajak kejahatan, berarti itu unsur yang tidak benar. Pasti setiap penceramah ya, dia selalu mengajak tentang kebaikan. Nah berarti ini perkumpulan yang dimuliakan sekaligus mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada mubalik penceramah mengajak kejahatan. Kalau ada misalkan kata mubalik, para jamaah, mari kita bersama-sama kita adakan nyolong berjamaah, misalkan ya. Nah ini harus dicegah, dilarang, dan tidak boleh diundang lagi karena tidak ada unsur kebaikan. 2 tuh ya. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga, ketika suatu riungan dan kumpulan kepengen mendapatkan keberkahan dari Allah sekaligus mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah adalah yang ketiga, unsur apa? Islahin bainan nas. Harus ada islah antara sesama manusia. Makanya setiap acara, setiap perkumpulan di terakhirnya biasanya suka diadakan musofahah atau salaman. Tujuannya apa? Islah di antara semua manusia. Tetangga dengan tetangganya islah, istri dengan suaminya islah, suaminya dengan istrinya islah, anak dengan orang tuanya islah. Ini saya mau tanya, jawab yang jujur ya.
Jawab yang kompak, jawab yang jujur. Ini bapak-bapak pernah enggak minta maaf kepada istrinya? Ini harusnya minta maafnya setiap mau tidur harus minta maaf. Suka begitu apa tidak? Jawab yang jujur. Jarang ya? Karena shift 3 enggak tengah tidur sama istri ya. Tidurnya sama mesin ya. Ini disunahkan, dianjurkan di dalam kitab fikih, bahkan ada keterangannya ketika mau tidur pasangan suami istri diharuskan dan dianjurkan saling islah, saling meminta maaf. Karena seharian mungkin kita berbuat salah, maka malam harinya kita harus saling maaf memaafkan. Suka begitu? Suka? Tidak pernah. Kalau ngambek baru ya, Masya Allah ya. Berarti yang rajin ngambeknya di rumah tangga, rajin minta maafnya. Oh ya, harus ini ya, diusahakan. Sebelum kita islah dengan tetangga, diusahakan islah di dalam keluarga terlebih dahulu. Islah, ya. Anak sama bapaknya islah, istri sama suaminya islah, suami sama istrinya juga islah, saling meminta maaf. Siapa tahu ketika kita tidur, kalau sudah minta maaf kita kebablasan nggak bangun lagi. Oh ya, kalau nggak bangun lagi pun kalau sudah minta maaf islah dengan keluarga tidak ada dosanya. Alhamdulillah. Makanya nih mulai praktek ya pada sore hari ini ketika pulang ngaji ke rumah masing-masing ya, minta maaf ke istrinya masing-masing. Insya Allah. Habis itu tidur bareng, insya Allah dikasih ya. Oh ya, ini islah ini adalah yang harus kita lakukan supaya apa? Apalagi di perkumpulan seperti ini, setiap pengajian, perkumpulan harus ada musafahah, harus ada salaman. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan pahala di sisi Allah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwasanya innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya di antara kita semuanya adalah saudara. Islam dengan Islam saudara. Fa aslihu mangka kudu islah, kudu minta maaf. Tuh ya. Baina akhwaikum, sesama saudara kalian semuanya. Sebab kenapa? Sebab dosa yang paling sulit untuk ditaubati menurut Imam Ghazali adalah dosa terhadap hakul adami. Terhadap siapa? Hakul adami. Dosa terhadap Allah itu kalau kita meminta maaf dengan cara kita benar-benar meminta maafnya kemudian oleh Allah diampuni, maka dosanya akan hilang. Tetapi dosa terhadap sesama hakul adami, meskipun kita sudah minta maaf kepada Allah, tetapi belum minta maaf kepada yang bersangkutan, dia tidak akan pernah dihapus dosanya sampai hari kiamat. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik ya. Apalagi kalau kita meninggal dunia punya dosa banyak ya, terhadap tetangga, terhadap orang tua, terhadap sanak, keluarga, famili, wah banyak dosanya. Tapi orang tersebut rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, sedekah, bahkan umroh tiap tahun, tiap bulan ya. Percuma kalau masih punya dosa dengan sesama hakul adami, nanti di akhirat kebaikan-kebaikannya akan diambil dan akan dibayarkan buat membayar itu kesalahan-kesalahan, dosa-dosa terhadap yang dilakukannya waktu di alam dunia. Habis nanti pahala sholatnya habis, pahala zakatnya habis, pahala puasanya habis, pahala hajinya habis, pahala umrohnya habis ya. Kemudian dia dosanya masih banyak, masih belum lunas untuk membayar dosa-dosanya terhadap orang-orang yang dia sakiti. Saking banyaknya tidak ada lagi yang untuk membayar, pahalanya sudah habis. Maka orang yang berbuat, yang pernah dijolimi ya, itu kejelekannya ditimpakan terhadap orang tersebut. Pahalanya diambil, kejelekan orang yang dijoliminya ditimpakan. Jadi yang ada hanyalah kejelekan. Dia ahli ibadah tapi punya dosa terhadap hakul adami, maka hasil ibadahnya pahalanya diambil dan kejelekannya ditimpakan, kemudian dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya Islam. Oh ya. Islah ini merupakan suatu perintah Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita sesama suami istri pun sama diperintahkan untuk saling meminta maaf. Oh ya. Nah ini perkumpulan atau 3 unsur ini ya. Yang ketiga-tiganya ketika ada di suatu perkumpulan, suatu riungan seperti ini, maka insya Allah ini perkumpulan oleh Allah dijadikan perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah sekaligus mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah. Amin ya robbal alamin ya. Cuma ketiga unsur ini ialah ibtigo amardatillahi, harus didasari dengan rasa lillahi ta'ala. Ya, sudah sedekah, sudah ada islah, sudah ada kebaikan, tapi niatnya ini sahibul bait semata-mata khusus karena Allah Ta'ala mengadakan acara seperti ini. Jangan karena arah-arah yang lain, jangan karena arah-arah malu sama tetangga, jangan karena arah-arah misalkan kalau kita tidak bikin acara seperti ini gengsi. Tuh ya, jangan. Semata-mata membuat acara seperti ini adalah karena Allah Ta'ala. Kalau sudah 3 unsur ada, kemudian kita niatnya karena Allah, maka kata Allah wanu tihi ajron azima, maka ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda ialah akan diserahkan dan diberikan kepada yang membuat acara ini. Alhamdulillah. Berarti ini Pak Arif luar biasa ini ya. Pahala sedekahnya, pahala kebaikannya, pahala islahnya ngumpul buat dia semuanya. Alhamdulillah. Kita kebagian enggak? Kebagian ya, insya Allah nanti kebagian berkatnya. Alhamdulillah. Kebagian. Sering-sering kalau bisa tiap sore begini ya. Iya. Nanti kalau sore-sore begini jamaah tidak usah makan sore ya. Cukup nanti datang ke rumah Pak Arif. Cuma kata Pak Arif sama istrinya bilang bisa bangkrut gua kalau begini terus ya. Oh ya. Harus ya mengadakan acara seperti ini, kepengen dimuliakan dan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah, harus ada 3 unsur. Oh ya. Kemudian 5:30 lanjut ini lanjut. Barang yang di masjid jadi masjid beres, kita beres. Setuju? Duet ini sama Ustadz Ahmad ya. Berbicara tentang masalah akikoh ya. Akikoh ini berasal daripada kata akko yaiku, secara bahasa sebutan untuk rambut yang berada di kepala bayi ketika ia lahir, akko yaiku. Adapun secara istilah yu'aku ialah sebab menyembelih, memotong sesuatu yang disembelih ketika ya menggunduli rambut kepala sang bayi, itu disebut akikoh secara istilah. Kemudian ada berapa hukum akikoh? Hukum akikoh ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang mengatakan hukum akikoh ini adalah wajib. 1. Ada pula yang mengatakan hukum akikoh ini adalah sunnah. 2. Ada juga yang menghukumi ini akikoh sunnatun mu'akadatun, sunnah mu'akad. Ada juga yang menghukumi ini akikoh la sunnah la wajib, tidak sunnah tidak wajib. Kita ngambil yang mana ini? Hah? Kita ngambil yang mana? Yang sunnah ya. Ini saya tukil di dalam beberapa kitab fikih ya. Ada dalil-dalilnya. Yang wajib itu menurut Daud Al-Johiri, menurut Hamzah dan lain-lain, terutama Hasan Basri, dia mewajibkan akikoh. Apa ada dalilnya? Ada. Ma'al gulami akikotuhu fa'ahrikuhu anhudaman. Ini dalilnya.
Kemudian yang sunnah menurut siapa? Menurut jumhur para ulama, mayoritas kebanyakan para alim ulama, terutama ulama yang bermadzhabkan Imam Syafi'i, mengatakan bahwa akikoh itu adalah sunnah, sunnah saja ya. Bahkan Ibnu Abbas, bahkan Siti Aisyah pun sama mengatakan akikoh ini adalah hukumnya sunnah. Termasuk para fuqaha, para tabiin, para ulama-ulama di berbagai negara mengatakan akikoh ini hukumnya sunnah. Itu udah wassalamualaikum ya, bagus ya. Ini belum beres ini, lanjut apa udah ini? Lanjut, bener lanjut ini. Main lanjut aja, emang berani bayar? Di mana tuan rumah ya? Tuan rumah lanjut apa udah ini? Lanjut. Sampai ajan nggak apa-apa. Siap kita berjamaah di sini. Isya di sini, taklim di sini. Seberesnya aja ya. Kemudian sunnah muakkad. Sunnah muakkad ialah menurut Said Sabiq, ini pendapat yang paling bagus ya. Sunnah muakkad, hukum akikoh itu termasuk sunnah muakkad, ini sunnah yang paling bagus tuh ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa akikoh ini tidak wajib, tidak sunnah. Siapa ini? Pendapatnya Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Hanafi. Dia mah mau akikah silahkan, enggak pun enggak apa-apa. Ini mazhab Imam Hanafi. Kalau kita bermazhabkan Imam Syafi'i, maka yang paling kita ambil ialah yang sunnah atau sunnah muakkad, dikukuhkan. Oh ya. Kemudian apa manfaatnya akikoh? Manfaatnya akikoh yang pertama adalah supaya itu si bayi ketika dilahirkan, kalau sudah diakikohi, nanti dia pertumbuhannya akan normal. Ingat ya, pertumbuhannya akan normal, akan stabil, bahkan dia cenderung menjadi anak yang soleh kalau sudah diakikohi. Oh ya. Kemudian yang kedua, orang yang sudah diakikohi itu ialah supaya kuat agamanya anak tersebut karena sudah ditebus. Sebab orang yang belum diakikohi itu hakikatnya masih tergadaikan ya. Ini ada riwayat daripada Sumarah bin Jundub. Sumarah bin Jundub nampi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Kata Nabi ya, kullu gulamin, setiap bocah yang baru dilahirkan, rahinatun itu tergadaikan. Jadi kalau kita punya bocah belum diakikohi, itu masih digadaikan, belum ditebus. Dengan cara apa nebusnya? Biakikotihi, dengan cara diakikohi. Misalkan Pak Irul punya mobil Alphard ya, amin ya robbal alamin. Oh ya, digade sama Pak Agus. Kira-kira perasaan Pak Irul nih, mobil baru ya, mobil baru datang masih dibungkus, ujung-ujung nggak punya uang, langsung digade sama Pak Agus. Perasaan Pak Irul bagaimana? Takut lecet ya. Iya, pokoknya pikiran gak karuan, takut dipinjemin lagi. Begitu pula sama ketika kita punya anak bayi belum diakikohi, kita harus punya pikiran seperti itu. Aduh, bagaimana anak saya nih nanti kalau sudah gede, apakah akan menyapati kita atau tidak? Nah itu. Bahkan yang paling parah ini ya, tidak akan memberikan syafaat orang yang belum diakikohi. Wah ya, orang yang belum diakikohi tidak akan mendapatkan syafaat daripada anaknya. Kita punya anak ya, pesantren mah jauh, oh ya, ngaji kemana-mana, tapi belum diakikohi. Pendapat sebagian ulama, anak ini tidak bisa menyelamatkan orang tuanya. Karena apa? Belum ditebus, belum diakikohi. Makanya ini Pak Arif memberikan contoh ya, bahwa kalau kita punya anak harus diakikohi, insya Allah, supaya anak kita tidak tergadaikan, anak yang sudah diakikohi. Oh ya, bahkan ini pendapat Imam Ahmad mengatakan apabila orang tersebut tidak mampu untuk akikoh, dibolehkan untuk ngutang. Ini Imam Ahmad bin Hambal.
Saklek dia mah pendapatnya ya. Ngutang saja ngutang. Kenapa sebabnya? Karena niat dia ngutang itu tujuannya untuk menghidupkan agama, untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Nanti dengan begitu mudah-mudahan Allah akan membalasnya. Begitu kata Imam Ahmad. Nah, makanya punya anak kita nih yang belum akikoh, belum punya duit tapi ada motor, motornya sekarang jual, besok di akikohi. Siap begitu, siap. Gak punya motor Pak Ustadz, adanya rumah, rumahnya jual buat akikoh. Insya Allah. Oh ya, ini sangat ditekankan termasuk sunatun muakadatun. Insya Allah nunduk ya, kayaknya berat gitu ya. Iya, nah ini akikoh. Oh, ya. Bahkan ini akikoh sangat luar biasa, termasuk Rasulullah pun mengakikohi cucunya Hasan dan Husain, ya, bahkan menyuruh kepada Siti Fatimah, oh ya, Siti Fatimah. Ketika itu setelah diakikohi suruh dicukur rambutnya, kemudian cukur rambut itu kemudian ditimbang. Emang harusnya begitu. Kalau tata cara akikoh yang benar, ketika beres akikoh rambutnya itu digunduli, dipreteli, dibotaki. Oh ya, yang benar nih ya. Kemudian rambutnya itu ditimbang. Misalkan rambut si bayi itu ada 5 kilo, misalkan 5 kilo emas ya, misalkan ini kayaknya bayinya gondrong banget ya, untung gak nyangkut ya. Oh, misalkan ya. Nah setelah di kilo, 5 kilo misalkan nih kali ya harga emas 1 kilonya berapa ini? Kira-kira ya 1 gram itu mah bukan 1 kilo ya, 1 kilo 1 gram itu mah ya kebanyakan ya. Misalkan anak tersebut rambutnya ada 5 gram, 1 gramnya 700 ya, misalkan 7 kali 5 900 yang bagus ya, 900, 9 kali 5 berapa? 45, berarti 4.500.000. Nah duitnya itu bagiin pada jamaah yang seperti ini. Nah cocok nggak kira-kira, cocok nggak ini? Apa kita gundulin bareng-bareng biar ditimbang? Masyaallah. Bohong, ini mah jamaah kepengennya aja ya. Iya nggak apa-apa, nanti Pak Arif digunduli, ditimbang ada berapa, timbangnya kemudian hargakan dengan emas. Misalkan 1 gram berarti 900.000, kasihkan. Yang ngeriung sudah pada pulang, nanti kasihkan aja ke geraha ya, insya Allah diterima. Atau kepada fakir miskin, nggak apa-apa ya. Itu yang seharusnya seperti itu. Itu adalah di mana adanya di dalam kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in ini siapa yang ngarang? Ialah Syekh Zainuddin Al-Malibari. Siapa Syekh Zainuddin Al-Malibari? Orang mana ini? Orangnya orang Yaman. Pindah ke Al-Malibari. Apa itu Malibari? Nama negara yang ada di India Selatan. Tempatnya Salman Khan, Amir Khan, Ajay Devgan, Shahrukh Khan, Kareena Kapoor, Amitabh Bachchan. Masya Allah. Hafal semuanya ya. Ajay Devgan, Agus Arkan. Samsung. Iya, itu ya. Nah, hijrah ini Zainuddin Al-Malibari ke Malibari, India Selatan. Dia mempunyai ilmu yang sangat luar biasa, ahli fikih. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan ilmunya di India. Dan memang ini kitab Fathul Mu'in di setiap negara, bahkan di Indonesia banyak kesamaannya. Bahkan ini kitab Fathul Mu'in sering dipakai oleh kalangan santri di pesantren-pesantren. Di kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in ini disarahi oleh siapa? Ialah Syekh Abu Bakar Al-Muwatta. Disarahi oleh I'anatul Talibin. Abu Bakar Muwatta ini punya juru tulis. Siapa yang nulis kitab I'anatul Talibin? Ialah Syekh Ali bin Abdullah. Siapa Syekh Ali bin Abdullah? Ini keturunan orang Indonesia. Alhamdulillah. Siapa itu? Ialah Syekh Ali bin Abdullah bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Orang Banjar. Syekh Arsad Al-Banjari. Orang mana? Orang Banjar. Orang Banjar ini yang nulisnya kitab I'anatul Talibin, orang Indonesia. Dia lahir di Mekah, dia meninggal di Mekah, tapi karyanya luar biasa.
Bahkan ini Syekh Ali ini dijuluki Syekh Abdul Wujud. Kenapa Syekh Abdul Wujud? Karena ketika dia berzikir la ilaha illallah, itu wajahnya, mukanya, badannya sudah tidak kelihatan. Yang kelihatan apanya? Jubahnya. Disebut Syekh Abdul Wujud. Sama kayak Pak Erul, kalau zikir dia tidak kelihatan. Yang kelihatan apanya? Asapnya aja ya. Ngebulnya aja ya. Iya, ini Syekh Ali Al-Banjari. Benar banget ya. Nih Syekh Ali ini luar biasa. Syekh Ali bin Abdullah bin Syekh Arsad Al-Banjari, orang Indonesia. Makanya jangan anggap remeh, orang Indonesia ini pinter-pinter luar biasa. Alhamdulillah. Kembali kepada akikoh. Nah ini akikoh ini harusnya dibagiin ya. Udah dibagiin aja, emang akikoh harus dibagiin ya. Udah 5:30 ini lewat ya. Akikoh ini harusnya dibagiinnya masak ya. Dalam keadaan sudah dimasak. Sudah alhamdulillah. Dan kemudian ini harus masakannya ada manis-manisnya. Ini dimasak apa kira-kira? Gulai biasanya. Gulai. Iya, harus ada manis-manisnya. Supaya apa? Supaya nanti itu anaknya mewariskan sifat amis budi. Apa itu amis budi? Murah senyum. Begitu ya. Jam berapa ini? Maghrib jam berapa maghrib? Hah? Ada yang ulang tahun? Siapa? Pak Ketua? Oh iya. Nanti nyanyi Alfa Mabruk ya. Terakhir kita nyanyi Alfa Mabruk buat Pak Ketua yang ulang tahun. Iya. Nanti malam habis talim kita ke rumahnya. Kita potong rambutnya. Kita timbang. Bagi-bagi ke kita. Terakhir tujuan Pak Arif ini mengakikohi putranya ini supaya apa? Supaya anak tersebut menjadi anak soleh. Amin. Apa motivasi supaya menjadi anak yang soleh? Ada 3. Yang pertama, harus makanannya harus yang halal, jangan yang haram. Kalau cetakan baik nanti hasilnya pun baik. Kalau yang makanannya halal nanti anaknya pun menjadi baik. Tuh ya. Kalau makanannya haram anakmu pun menjadi tidak baik. Tuh ya. Yang kedua, kalau kita pengen punya anak soleh solehah ialah harus didoakan sama orang-orang soleh. Kalau kita pengen pengen punya anak soleh solehat, kita mintakan doa terhadap orang-orang soleh. Ketika ada kiai, ada habaib, ada ulama, ada siapa aja, kita bawa air, minta buat anak kita supaya anak kita jadi anak yang soleh solehah. Amin. Ditiupkan kepalanya. Begitu setiap ada kiai, setiap ada ulama. Begitu ikhtiarnya, harus ikhtiar zahir dan batin. Dan yang terakhir ialah sering membacakan surat Alam Nasroh, surat Al-Insyirah. Berapa kali? Semampunya, sebisanya. Habis sholat 5 waktu membaca surat Alam Nasroh, kemudian ditiupkan ke dadanya anak tersebut. Sampai kapan? Sampai anak tersebut menjadi anak soleh. Ini menurut Pak Kiai Hasbullah Al-Munir. Ya, menjadi anak yang soleh, mencetak anak yang soleh dan solehah. Yang pertama, makanannya harus dari yang halal. Yang kedua, minta doanya terhadap orang-orang yang soleh dan solehah, terhadap ulama. Dan yang terakhir, sering membacakan surat Alam Nasroh, terutama sehabis sholat 5 waktu, kemudian ditiupkan ke dadanya. Itu ya. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini menjadikan pertemuan yang penuh keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus sahibul bait Bapak Arif, mudah-mudahan seluruh hajatnya senantiasa dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Putranya dijadikan putra yang soleh dan solehah, terutama yang akikoh, menjadi anak yang berbakti kepada negara, bangsa, terutama agamanya, bisa menyelamatkan kepada kedua orang tuanya baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabarak wa ta'ala an syabihi rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al auladana min ahli ilmi wa ahli khair, min ahli Qur'an wa ahli sunnah, min ahli ibadah wa ahli istiqamah. Rabbi habli minas shalihin, rabbana
hab lana minas solihin. Allahumma hasil maqasidana wa balik muradana bil khair bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu syirrul ajiz. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami dari awal sampai akhir, apabila banyak kesalahan, kekurangan, kekhilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.